Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan proyek UTS pemrograman berbasis web dengan judul Web Pendaftaran Siswa Baru. Next. Anggota kelompoknya ada Sofia Safira dan saya sendiri, Azahra Dubrina. Next. Pendahuluan. Pada saat ini, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK sangat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia, terutama di bidang pendidikan. Nah, salah satu produk teknologi yang sangat banyak digunakan sekarang adalah website. Website dapat mempermudah kita dalam mengakses data dan mencari berita maupun informasi secara online. Pemanfaatan teknologi informasi berbasis website tidak hanya dimanfaatkan oleh perusahaan ataupun pemerintahan, namun saat ini sudah mulai menjadi kebutuhan mendasar dalam pemanfaatan media informasi di dunia pendidikan. Salah satu kegiatan di bidang pendidikan yang seharusnya memanfaatkan teknologi adalah pendaftaran mahasiswa baru. Namun sekarang masih banyak juga sekolah di Indonesia yang melakukan pendaftaran siswa baru secara langsung atau datang ke sekolah. Hal ini kurang efektif mengingat sudah seharusnya kita mengandalkan teknologi di era digital ini. Hanya ada beberapa sekolah unggulan dari tingkatan menengah pertama dan atas yang sudah mempunyai website. Nah, karena hal inilah kami berniat membuat sebuah web untuk memudahkan para calon peserta didik baru untuk mencari informasi dan melakukan pendaftaran secara online. Nah, ide proyek website yang kami coba bangun ini menawarkan fitur-fitur yang dapat memudahkan pihak sekolah maupun calon peserta didik baru memuai informasi. Pihak sekolah yang biasanya harus mencetak beratus-ratus lembaran atau brosur untuk mengiklankan sekolah kepada siswa-siswi lulusan sebelumnya, dengan adanya website ini, pihak sekolah cukup membagikan link website saja kepada calon peserta yang ingin mendaftar. Pada website ini juga sudah disertakan berbagai aspek seperti informasi tentang sekolah, cara mendaftar, dan apa saja yang dibutuhkan untuk mendaftar sehingga peserta didik tidak perlu khawatir mendaftar di sekolah tersebut. Kemudian selanjutnya tujuan akan dijelaskan oleh Sofia Safira. Terima kasih kepada Dara. Di sini saya akan menjelaskan tujuan atau harapan dari website dari dibangunnya ide proyek ini. Tujuan yang pertama itu ada kemudahan. Calon peserta atau siswa baru di sini dapat dengan mudah mendaftar di sekolah tersebut tanpa harus langsung datang ke sekolahnya. Jadi kan itu termasuk kemudahan jika sudah terbangunnya website ini. Para siswa yang baru datang tersebut tidak perlu lagi jauh-jauh datang ke sekolah untuk menanyakan langsung atau mendapatkan sebuah informasi. Dan begitu juga dengan tujuan yang kedua, yaitu informatif. Ya kan, informasi tentang pendaftaran yang dibutuhkan calon siswa baru dapat disampaikan langsung melalui web. Nanti para calon peserta didik baru dapat langsung mengakses pada webnya dan melihat atau membaca informasinya secara langsung tanpa harus menanya kepada orang-orang lain atau kepada teman-temannya, dan ini tentunya dapat meningkatkan keefisien waktu atau menghemat waktu kita. Dan selanjutnya ada pendataan. Jadi staf sekolah akan lebih mudah tentunya dalam mendata siswa yang mendaftar di sekolah tersebut. Kan biasanya kalau calon peserta didik baru yang mendaftar itu dibutuhkan sebuah formulir atau dalam bentuk hard copy. Jadi sekarang dengan mudah pihak sekolah dapat melihat data-data dan insya Allah data tersebut tidak akan hilang karena akan disimpan dalam database. Sedangkan dengan menggunakan teknik kertas seperti biasanya, itu biasanya akan hilang atau lain kemungkinan atau dalam bentuk hal-hal lainnya, dan ini tentunya sangat mengkhawatirkan data-data siswa baru yang akan mendaftar. Selanjutnya dan yang terakhir ada kredibilitas. Maksudnya di sini bagi sekolah itu penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat tentang sekolahnya. Jadi kan sebuah website ini bisa menjadi tolak ukur bagi orang tua atau wali murid untuk memberikan kepercayaan kepada sekolah tersebut. Maksudnya jika sudah ada sebuah website pada sekolah, apalagi segi pendaftaran, sekiranya itu dapat meningkatkan kepercayaan kepada pihak orang tua dari wali murid yang akan mendaftar.
Oke, selanjutnya ada gambaran project. Akan saya lanjut jelaskan. Berikut adalah gambaran proyek yang akan kami bangun. Jadi pendaftaran peserta didik baru ini kami tuju untuk segala aspek pendidikan, baik itu dari sekolah dasar, TK, taman kanak-kanak, ataupun sekolah menengah pertama atau atas. Tapi di sini sebagai contoh atau gambaran awal dari proyek kami membuat satu sasaran, yaitu sekolah saya yang lama, yaitu SMA Negeri 1 Singkil Utara. Pada halaman pertama di sini dapat kita lihat ada petunjuk pendaftarannya. Jadi nanti calon peserta didik baru dapat mengklik ini dan melihat syarat-syaratnya atau tahap pendaftaran dan apa saja yang bisa dilengkapi oleh siswa yang akan lulus nantinya. Jadi calon peserta didik baru yang akan mendaftar bisa langsung mengklik di daftar sekarang, lalu memasukkan alamat emailnya, lalu membuat sandi, lalu mengkonfirmasi sandi. Selanjutnya, akunnya berhasil dibuat. Maka di sini akan otomatis pada website kami akan dibuat nomor pendaftarannya dan nantinya nomor pendaftaran ini bisa digunakan calon peserta didik tersebut untuk login ke website ini. Oke, di sini calon peserta didik akan mengisi data dirinya. Di sini ada data dirinya, ada data orang tuanya ataupun data walinya. Selanjutnya, di sini dia juga dapat mengupload berkas. Jadi pada website ini dipermudah untuk langsung diupload atau di-scan, yaitu di sini ada akta kelahiran dan syarat-syarat lainnya. Simpan data, lalu dia akan diberi sebuah kartu, yaitu kartu pendaftaran. Kembali ke halaman beranda, calon peserta didik yang telah mendaftar bisa login kembali menggunakan nomor pendaftaran atau alamat emailnya. Dia bisa masukkan nomor pendaftarannya, lalu masukkan sandi yang telah dikonfirmasi. Selanjutnya, dia bisa melihat data dirinya yang telah diisinya sebelumnya. Dan juga bisa melihat kartu pendaftaran yang bisa juga di-download atau bisa langsung keluar dari halaman webnya. Untuk info kelulusan, nanti calon peserta didik bisa melihatnya di sini. Jika lulus, maka dia akan melengkapi berkas-berkas atau informasi yang akan disampaikan oleh pihak sekolah melalui web ini. Oke. Selain peserta didik, ini juga akan memudahkan bagi staf sekolah, yaitu di sini staf sekolah bisa login, lalu melihat calon peserta didik yang mendaftar. Dia juga bisa melihat biodata langsung dari peserta didik yang mendaftar tersebut, lalu mendownloadnya, atau dia juga bisa mengkonfirmasi peserta didik tersebut lulus atau tidak lulus. Jika lulus, maka di sini akan terdeteksi dia itu lulus sebagai siswa baru di SMA atau di sekolah tersebut. Selain website ini, selain digunakan untuk fitur mendaftar, bisa juga di sini calon peserta didik baru bisa melihat visi dan misi dari sekolah tujuannya. Di sini ada visi misinya atau ekstrakurikulernya, pengajar yang ada dalam sekolah tersebut, fasilitasnya atau alumni yang sudah pernah belajar pada sekolah tersebut, dan galeri pada sekolah tersebut. Jadi fitur-fitur ini akan membantu sekali bagi calon peserta didik yang akan mendaftar. Karena kan takutnya seorang peserta didik itu takutnya salah daftar sekolah atau dia tidak sesuai pada sekolah tersebut. Dan itu tidak sesuai dengan keinginannya untuk kedepannya. Jadi peserta didik baru dapat membacanya langsung pada website ini tanpa harus login dulu atau tanpa harus mendaftar sebelumnya. Karena di sini kan fitur yang di atas ini bisa digunakan siapa saja yang bisa mengakses web ini dan bisa membacanya. Dan fitur-fitur di atas ini juga bisa ditambahkan atau dikurangi sesuai dengan kebutuhan sekolah yang ingin menggunakan website ini. Itu saja presentasi dari Figma atau gambaran proyek kami. Saya kembalikan ke moderator. Kemudian yang terakhir penutup. Jadi ide proyek yang kami angkat ini merupakan hasil dari pemikiran dan observasi dari situasi keadaan sekitar, terkhusus dunia pendidikan di masa pandemi ini. Sebagai penutup, kami berharap gambaran representasi fitur proyek, implementasi, serta lainnya yang telah kami rencanakan ini berjalan sesuai harapan dan dapat membantu dunia pendidikan Indonesia. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.